Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Wai. Ini seperti biasa gitu ya bro ya, sambil di tengah-tengah peristirahatan kerja gitu kan, kita bahas berita-berita yang lagi viral bro ya, video-video yang sedang trending gitu kan, terutama di beranda sosial media milik Bosi Wai ya bro ya. Ini ya kan lagi viral, di mana ada potongan video pidato daripada Presiden Pak Prabowo Subianto di Kairo, Mesir bro ya. Karena di dalam video tersebut gitu kan, seolah-olah Presiden Prabowo itu memberikan toleransi yang berlebih terhadap koruptor gitu ya bro ya, para koruptor tuh ya kan, karena katanya akan memaafkan mereka dengan tanda kutip ya kan, mengembalikan uang daripada hasil curian gitu ya bro ya, hasil korupsi. Tapi kalau menurut logika Bosi Wai gitu kan, yang namanya maling itu bro ya, yang namanya maling gitu kan, itu dia kalau nggak ketahuan ya nggak bakal ngembaliin barang yang dia curi kan, begitu logikanya bro ya. Karena para koruptor itu bro ya, jangankan ini bacotan kita gitu kan, kritikan kita nih sebagai masyarakat atau perintah atasan gitu kan, dia kan disumpah tuh, para pejabat publik itu disumpah mengatasnamakan Tuhan dia tuh, entah itu dari kitab agama Kristen, agama Hindu, agama Islam gitu kan. Jadi kalau perintah Tuhannya aja untuk tidak korupsi dia langgar gitu kan, apalagi ya tibang sekelas kepala negara gitu, apalagi kita tuh sebagai masyarakat kecil gitu ya bro ya. Kemarin aja itu yang lapor polisi kasus Bos Roti itu sampai 2 bulan kagak diproses kan, begitu bro ya. Apalagi ini kita gitu. Jadi koruptor itu memang sebenarnya gue nggak setuju sih ya kan, sebagai masyarakat dengan apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo tuh, memberi maaf, memberi toleransi katanya, menunggu dia tobat. Nggak setuju bro ya, koruptor itu nggak perlu dimaafin, malah yang ada harusnya dihukum mati tuh ya kan, biar ada efek jerah buat calon-calon koruptor lain tuh harusnya. Kalau koruptor dimaafkan, nanti yang lain juga ikut bro ya. Kalau ketahuan ya gua tobat ya kan, kalau nggak ketahuan ya gua nyolong terus kan, begitu bro ya. Itu watak maling itu begitu bro ya kan, watak kriminal itu begitu bro ya. Nah, di samping ramenya pidato Pak Prabowo tuh ya kan, yang menyindir katanya kamu kurang lebihnya gitu kan, kembalilah ya kan, menunggu tobat tuh koruptor tuh. Itu di samping ramenya pidato Pak Prabowo itu, mantan Menteri Informatika tuh ya kan, Menko Info Budi Ari ya kan, yang sekarang dia jadi Menteri Koperasi tuh kalau nggak salah ya kan, itu lagi rame dia diperiksa oleh Bareskrim bro ya. Banyak yang menduga bahwa ini terkait kasus judi online. Ada yang bilang ini terkait kasus korupsi di Menko Info tuh, jabatan Budi Ari sebelumnya era Presiden Joko Widodo tuh iya kan. Karena Budi Ari ini bro, banyak yang menyebut gitu kan, ini adalah pendukung Jokowi sampai mati bro ya, karena ketua Projo gitu kan, ketum Projo yang dari 2014 sampai sekarang itu mendukung Pak Jokowi terus menerus bro ya. Nah, jadi ada banyak orang yang mengkaitkan bahwa pidato Pak Prabowo itu gitu kan, itu menyindir Budi Ari gitu ya bro ya. Karena ini Budi Ari ini lagi trending topik bro ya, karena dia dari dulu orang ingin dia diperiksa gitu kan, baru sampai sekarang nih iya kan, dia diperiksa sama aparat polisi gitu ya bro ya, terkait katanya karena ini nggak ada nggak ketahuan gitu bro ya. Karena di situ juga wartawan juga tidak ada yang bisa meliput gitu kan, apa sebetulnya Budi Ari diperiksa gitu kan, terkait kasus apa. Tapi dia banyak yang menyebutkan tadi tuh ya kan, terkait anak buahnya yang bermain di judi online bro ya, waktu dia menjabat sebagai Menko Info gitu ya bro ya. Jadi banyak orang yang menduga bahwa ini pidato Pak Prabowo ini menyindir menterinya tuh ya kan, alias Bapak Budi Ari bro ya. Jadi tadi tuh ya kan, kalau kalau udah korupsi gitu kan, balikin aja duitnya, nanti dimaafkan gitu kan. Itu kata Pak Prabowo di dalam pidatonya gitu kan, di Kairo, Mesir bro. Ini karena lagi viral bro ya, karena ini pro kontra bro ya kan, pidato Pak Presiden Prabowo ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat bro ya. Karena sebagian masyarakat justru ingin koruptor itu boro-boro dimaafin, dihukum mati ya kan, biar ada efek jerah kan, begitu bro. Kalau dimaafin ya tadi tuh ya kan, malah makin banyak nanti para koruptornya kan, begitu bro ya. Nah, terkait ini Budi Ari ini bro ya, kita lihat aja nih ya kan, dia kalau dia memang benar-benar terlibat gitu kan, kita lihat aja, kita lihat bagaimana ini hukum di kita itu benar-benar tidak
pandang bulu gitu ya bro ya, karena sesuai dengan pidato Presiden Prabowo gitu kan, tidak ada yang kebal hukum, iya kan, kendati itu Budi Ari sebagai orang Jokowi, iya kan, mantan apa menteri projo segala macam ya, kalau dia memang melakukan tindak pidana kriminal atau tindak pidana korupsi maka harus ditindak kan begitu bro ya. Tapi ini masih rame nih bro ya kan, pidato Pak Prabowo yang memberi toleransi kepada para koruptor bro ya. Ini bagi Bosiwai sangat-sangat ya enggak apa namanya, enggak etis lah sih kalau kata Bosiwai gitu ya. Seorang presiden apa namanya ya, meskipun di dalam videonya mungkin gitu kan, mungkin Pak Prabowo bilang katanya mungkin, tapi tetap bro ya, tidak ada kata maaf bagi koruptor. Itu harusnya tuh iya kan, karena masyarakat selalu dirugikan bro ya. Lu bayangin bro ya, kayak kasus-kasus sebelumnya gitu kan, itu pasti masyarakat yang jadi korban daripada tindak pidana korupsi bro ya. Tidak apa namanya, bukan pejabat-pejabat yang lain tuh, pasti masyarakat bro ya. Jadi karena ini lagi rame gitu kan, dan Bosiwai juga sudah nonton videonya gitu kan, makanya Bosiwai bahas bro ya. Ini mungkin sindiran ya, mungkin Pak Prabowo udah dapat bocoran gitu kan sebagai orang nomor 1 di Indonesia, bahwa ya bisa aja gitu kan, bisa aja ini Menteri Sekretaris Bapak ya, Menteri Koperasi ini Bapak ini ya kan, itu terlibat tindak pidana korupsi ya kan, bisa aja bro iya kan, makanya disindir tuh sama Pak Prabowo gitu ya bro ya. Oke bro, sekali lagi ya kan, kalian punya pendapat, Bosiwai juga punya pendapat bro ya, silahkan ucapkan bro. Kan katanya kita negara yang demokratis tuh ya kan, yang selalu punya kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengucapkan pendapatnya. Oke bro, doh. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh, memberi fur ya, apa itu, memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia.